jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Raja yang kekal, perkasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan, kami tetap sehat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami akan sama-sama untuk memuji bahkan menyembah Engkau. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya kami benar-benar dapat memuji bahkan dapat menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya inilah yang menjadi doa kami. Di dalam satu nama kami mengucap syukur, yaitu nama Yesus Kristus penyelamat kehidupan kami. Haleluya, amin.
setiap nafasku untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Benar Tuhan, hanya kepadamu tempat kami berserah Tuhan. Sepenuhnya kehidupan kami hanya mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami berserah, hanya bagi-Mu ku berserah. Kami terima kasih. Kami menyembah-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Kami Shalom jemaat yang kasih Tuhan, senang bisa bertemu kembali dalam Super Sunday kita pada hari ini. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kita. Karena itu mari kita berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini, atas segala kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami
umat-Mu dimanapun kami berada saat ini, yang ada di luar kota, sedang bekerja, yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Kami percaya bahwa kami disatukan di dalam satu roh oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadi kepala gereja, yang kami tinggikan, yang kami agungkan pada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk menikmati, untuk Engkau boleh berbicara, untuk lebih dalam lagi kami boleh mengenal isi hati-Mu Tuhan, kehendak-Mu, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah menyiapkan hati kami. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita deklarasikan kabar baik yang kita miliki bersama. Mari yang mempunyai Bible di handphone saudara atau sedang memegang Alkitab, mari kita angkat Alkitab kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memanggil kita di dalam Kristus Yesus kepada satu panggilan yang luar biasa, dan hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk sebuah tempat, yaitu tempat yang diberkati. A place of blessing. Saudaraku, kalau kemarin kita bicara tentang a place of honors, sekarang kita bicara tentang a place of blessing. Saudaraku, kira-kira begitu dikatakan tempat berkat, apa yang terpikir oleh saudara sekalian? Apakah itu di tempat hiburan? Apakah itu ada di mall? Apakah itu ada di restoran? Ya, saudaraku, kita akan melihat bahwa sesungguhnya tempat berkat Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan kita, yaitu ada di dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai 12. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Luar biasa saudaraku, ini firman Tuhan sangat komplit saudaraku. Berbicara tentang suami, berbicara tentang istri, berbicara tentang kesatuan mereka bagaimana harus hidup di dalam satu berkat Tuhan. Saudaraku, ada satu kisah atau satu catatan Guinness Book Record tentang suami istri yang paling tua, paling lama. Mereka menikah selama 80 tahun saudaraku. Jadi bukan pernikahan emas lagi saudaraku. Kalau pernikahan ke-75 disebut berlian. Nah ini kalau 80 tahun itu nggak tahu apa kita istilahnya ya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan umur orang pun jarang-jarang. Ya, kalau orang Indonesia sampai 80 tahun saat ini. Nah mereka ini menikahnya 80 tahun. Dan kalau di total jumlah hidup mereka, itu tahun hidup mereka itu berdua adalah 205 tahun saudaraku sekalian. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan saudaraku ketika ditanya apa rahasia kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka sehingga mereka memiliki umur yang panjang tetapi juga memiliki pernikahan yang langgeng sedemikian rupa. Nah, seorang suami istri di mana suaminya bernama Percy dan istrinya bernama Florence, saudaraku, dalam tahun 2005 lalu mereka memang sudah meninggal, tapi mereka mewariskan ada dua kata. Ya, dua kata yang masing-masing ya mereka titipkan bagi kita, mereka berikan sebagai tips bagi kita. Yang pertama bahwa sang istri Florence ini berkata bahwa rahasia dari pernikahan yang langgeng adalah dua kata, maaf ya, begitu. Sementara sang suami Percy ini dia mengatakan bahwa rahasianya adalah dia selalu berkata, baiklah sayang. Sesimpel itu saudaraku, tapi ini sesuatu yang mungkin justru jarang dilakukan oleh baik istri baik suami ya, untuk minta maaf. Dan juga untuk mensupport saudaraku. Tapi itu sesuatu yang boleh kita belajar dari keluarga ini. Apa tadi? Yang istri dia suka bilang apa? Maaf ya. Itu gampang saudaraku sebenarnya. Maaf ya, gitu ya. Pokoknya bisa dibuat menjadi sesuatu yang enteng sebenarnya, bukan sesuatu. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa minta maaf, ya itu sesuatu yang susah untuk diucapkan. Bagi sang suami untuk bilang baiklah sayang, wah ada yang merasa gengsi untuk mengikuti, menuruti apa kata istrinya. Tetapi ini rahasia mereka untuk bisa memiliki pernikahan yang langgeng, memiliki umur yang panjang, menikmati berkat Tuhan. Nah, yang pertama yang kita lihat bahwa berkat Tuhan ditentukan oleh seorang istri yang beriman. Godly wife itu sangat penting saudaraku bagi saudara yang masih belum menikah, carilah istri yang beriman ya. Itu satu garansi ya untuk rumah tanggamu nanti akan menjadi rumah tangga yang bahagia, yang diberkati Tuhan. Dan untuk yang sudah menikah, hai istri-istri, jadilah wanita, jadilah istri yang beriman. Seperti apa istri yang beriman? Dalam 3 Petrus pasal 3 ayat yang keempat, 5 dan 6 dikatakan begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi
dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudaraku, wanita, perempuan, istri yang beriman ini adalah istri-istri yang perhiasannya adalah hal-hal yang bersifat batinia. Bukan yang seperti kita lihat pada masa-masa ini, ya, orang beradu-adu, ya. Ada orang-orang gereja rich dari kota ini, kota itu, yang dipamerkan apa? Yang dipamerkan sepatunya yang banyak, bajunya yang banyak, saudaraku, ya. Bahkan kadang-kadang ya pergi ke gereja juga, ya, memamerkan perhiasan-perhiasan, ya. Tetapi Tuhan katakan bahwa perhiasan seorang istri yang beriman adalah manusia batinia, di mana di dalamnya adalah sesuatu yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Saya ulang lagi, roh yang lemah lembut dan tentram, itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku, bahwa perempuan itu seperti termostat yang menentukan hangat dinginnya suasana dalam rumah. Kalau istrinya itu panas, saudaraku, maka rumah menjadi panas. Suami di rumah terbakar terus, anak-anak seperti menginjak bara, sebentar dirimu langsung kabur, saudaraku, karena istri yang panas, saudaraku. Tapi kalau istrinya itu adem, saudaraku, maka anak-anak betah, suaminya betah di rumah, karena ada sesuatu yang dikerjakan oleh roh yang lemah lembut dan tentram, menjalar ke semua arah. Itu membuat ketentraman, membuat kedamaian. Saudaraku, digambarkan di sini bahwa perempuan yang beriman itu memandang suaminya seperti tuan bagi dia. Seseorang yang layak ditinggikan, dimuliakan, dilayani dengan segenap hati. Saudaraku, memang tidak mudah rasanya untuk menjadi perempuan yang tetap hormat pada suami. Bagaimana kalau suaminya sering membuat keputusan yang keliru? Bagaimana suaminya membuat keputusan tanpa bertanya, ya? Suami yang main perintah, suami yang selalu menyalahkan, apapun yang dikerjakan oleh istri selalu salah di matanya. Atau suami yang memilih kekasih atau perempuan lain, tentu saja sulit bagi seorang istri untuk tunduk. Atau suami yang lebih mementingkan keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya. Saudaraku, dalam keadaan inilah maka firman Tuhan sampai bahwa kalau kita lihat konteks pada masa itu adalah masa di mana terjadi penganiayaan. Bahwa kita sudah lihat minggu yang lalu betapa umat Tuhan, orang-orang percaya yang bekerja untuk mereka boleh tetap melakukan kebaikan, siap menghadapi penindasan dari Tuhan yang bengis, saudaraku. Dan
kepada mereka ini juga, di mana kelihatannya banyak di sana para perempuan-perempuan yang beriman memiliki suami yang tidak beriman. Mereka pun mengalami penindasan yang sama. Kalau para lelaki-lelaki yang beriman, mereka mengalami penindasan daripada tuan-tuan yang kejam, bos-bos yang lalim. Nah sekarang para perempuan mengalami penindasan dari suami-suami yang kejam, suami-suami yang kasar, suami-suami yang egois, yang mementingkan diri sendiri, suami-suami yang tidak punya tenggang rasa, saudaraku. Maka perempuan-perempuan disiapkan untuk memiliki kehidupan yang saleh, ketahanan oleh sesuatu yang dikerjakan oleh roh Tuhan, roh yang lemah lembut, roh yang tenteram, saudaraku, sehingga saudaraku apapun yang datang itu ditenteramkan, saudaraku. Kehidupan yang saleh berbicara lebih baik daripada kata-kata apapun, saudaraku. Perempuan-perempuan yang saleh kalau menunjukkan kehidupan yang saleh, yang berpengharapan kepada Tuhan, maka itu akan berbicara lebih kuat, lebih baik daripada dia berbicara kepada suaminya, daripada ribuan kata-kata, saudaraku. Dan itulah kenapa perempuan-perempuan mereka tetap tunduk pada suami walaupun mereka sepertinya tidak layak untuk itu. 1 Petrus pasal 3:5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ketundukannya oleh karena pengharapan kepada Allah yang sanggup untuk memelihara, sanggup untuk mengubah segala keadaan. Itulah perempuan-perempuan yang mengandalkan Tuhan, perempuan yang doanya dijawab oleh Tuhan, perempuan-perempuan yang mengubah keadaan, perempuan yang berharap pada Tuhan, tetap tunduk pada suami walaupun suaminya mungkin saja tidak pantas rasanya untuk menerima. Sama seperti para pekerja, mereka tetap tunduk kepada Tuhan. Bahkan mereka punya kesiapan untuk menderita asal karena Kristus. Demi untuk menyenangkan Kristus. Yang perempuan-perempuan ini tunduk pada suami karena berpengharapan pada Tuhan. Martin Luther membuat satu statement, biarlah istri-istri membuat suaminya senang pulang. Ayo istri-istri, mari sama-sama kita ulangi lagi. Biarlah istri membuat suaminya senang pulang. Kemudian suami, dan biarlah suami membuat istrinya menyesal melihat suaminya pergi. Bukan sebaliknya, ya, bahwa istri-istri senang suaminya pergi. Karena apa? Oh, masalah sudah pergi, begitu ya. Karena kalau ada di rumah ini jadi troublemaker. Waduh, istri merasa tertekan, ya. Istri merasa kehidupannya terkekang, terpenjara. Tetapi kalau suaminya pergi, dia merdeka. Harus sebaliknya. Mari sama-sama suami, semua suami kita sama-sama katakan, biarlah suami membuat istrinya menyesal melihat suaminya pergi.
Saudaraku, ini adalah seorang suami yang ideal, saudaraku. Suami yang kalau dia pergi, istrinya kehilangan. Istrinya merasa, susah untuk melepas ya. Padahal cuma karena tugas 1-2 hari keluar kota, saudaraku. Dan yang kedua, bahwa kita perlu juga supaya suami mempunyai pengertian. Suami yang berpengertian. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku, Alkitab tetap mengajarkan bahwa suami dan istri adalah sama-sama pewaris dari kasih karunia. Tidak ada yang lebih utama, sama-sama utama. Bahkan kalau sampai suami tidak menghormati istrinya, dikatakan doanya akan terhalang, saudara. Karena istri ini, kalau istrinya seorang yang berpengharapan kepada Tuhan, tentulah Tuhan lebih mendengar istrinya dari suaminya, saudaraku. Hidup bijaksana, kata yang dipakai di sini adalah gnosis ya. Gnosis itu berarti tahu atau pengetahuan. Mengerti, mengetahui bahwa perempuan itu lemah. Hai kamu suami-suami, harus tahu bahwa istrimu itu lebih lemah daripadamu dalam tenaga. Makanya jangan izinkan dia mengangkut beban yang berat. Saudaraku, kata yang dipakai untuk menghormati itu adalah time, yang artinya berharga. Memberi penghargaan tertinggi, memberi penghormatan. Jadi saudaraku, suami harus tahu, mengetahui kelemahan, keterbatasan istrinya, dan kemudian juga harus menghargai dia dalam kelemahannya. Memberikan penghormatan yang tinggi, setinggi-tingginya dalam kelemahan, dalam keberadaannya. Karena saudaraku, tidak sulit untuk tunduk pada seseorang yang mencintaimu dan mengusahakan yang terbaik untukmu. Kalau suami mengasihi istri, menghargai istri, maka istri tidak akan susah untuk tunduk kepada suaminya. Istri akan melayani sebaik mungkin kalau dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan cinta dari seorang suami. Ada tips, saudaraku, hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh para suami. Di antaranya adalah berbicaralah dengan lembut kepadanya. Berilah pujian Anda dan jangan membanding-bandingkan dengan perempuan lain. Ya, dalam hal mungkin penampilannya, dalam hal mungkin kepintarannya, kecantikannya, entah apapun yang bisa kita banding-bandingkan, jangan banding-bandingkan di depan istrimu. Kemudian bekerjalah dengan kesungguhan untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Selanjutnya
kita para suami perlu belajar untuk menghargai pendapatnya, mendengarkan pendapat mereka yang mungkin saja menurut kita tidak logis, ya, tidak sistematis gitu ya, acak-acakan, tetapi kita perlu untuk bersabar menghargai pendapat mereka, setia kepada mereka. Kemudian kita perlu juga untuk menyediakan waktu dengan mereka. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang mungkin sudah terlupa, yang sudah menikah lama, ya, nggak ada lagi waktu bersama, perlu kembali untuk kita sediakan bersama. Karena apa, saudaraku sekalian? Ada sebuah perbandingan antara matahari dan angin. Matahari dan angin itu bersaing. Siapakah kira-kira yang bisa melepaskan baju seorang pria? Oh, angin dengan begitu antusiasnya. Angin bilang, akulah yang bisa untuk melepaskan baju seorang pria. Jaket seorang pria, tak taunya saudaraku, angin makin kencang bertiup, maka sang pria makin menutup resleting bajunya. Makin kencang lagi, oh dia makin meringkuk saudaraku. Tetapi matahari ketika dia bersinar memberikan kehangatan. Makin lama apa yang terjadi? Oh, makin lama makin panas, makin hangat. Karena sudah masuk ke siang, maka sang pria melepaskan jaketnya dengan sukarela. Karena ada kehangatan yang sudah cukup di dalam tubuhnya. Kalau dia tetap pakai jaketnya, justru itu panas yang berlebihan. Saudaraku, keberhasilan seorang pria diukur dari apa yang dikatakan oleh yang pertama, apa yang dikatakan oleh istri. Kemudian yang kedua, anak-anaknya tentang dia. Uang, pencapaian tidak ada artinya jika Anda membiarkan keluarga Anda gagal. Ini satu statement yang sangat-sangat bagus dari seorang yang bernama Tony Geskin, saudaraku. Yang paling tahu kualitas kita sebenarnya adalah istri dan anak-anak kita. Mari kita sama-sama untuk berubah. Baik suami maupun istri. Jadilah istri yang beriman. Jadilah suami yang berpengertian. Maka dengan demikian berkat dan damai sejahtera ada di dalam rumah kita masing-masing. Maka berlakulah ayat 9-12, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk beroleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Rumahmu akan menjadi rumah yang penuh dengan berkat. Rumah yang penuh dengan damai sejahtera.
Tidak ada kejahatan yang dibiarkan bertahan lama di sana. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Rumah kita adalah rumah untuk menjauhi kejahatan, tempat untuk melakukan yang baik. Kemudian mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudaraku, kalau ini terjadi dalam setiap rumah tangga, maka rumah tangga tidak akan ada yang pecah, tidak ada yang bercerai. Anak-anak di dalam rumah tangga akan betah. Rumah kita haruslah menjadi tempat untuk menjauhi kejahatan, untuk melakukan segala hal yang baik. Artinya semua yang baik ada di rumah kita, diproduksi, diberkati, dinikmati di dalam rumah kita masing-masing. Rumah kita menjadi satu tempat yang selalu mencari perdamaian. Menjadi sebuah unit usaha untuk perdamaian. Setiap apa yang kacau masuk ke dalamnya, yang bertengkar, yang bertentangan, yang berseberangan, masuk ke dalam rumah ini menjadi berdamai, saudaraku. Itulah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai closing statement, saudaraku, saya ambil dari Guti yang mengatakan, dia yang paling berbahagia adalah yang menemukan kedamaian di rumahnya, baik itu seorang raja maupun seekor burung pegar. Saudaraku, burung pegar tahu ya, kayak burung ayam-ayam begitu ya. Artinya semuanya merindukan satu rumah sebagai tempat untuk menikmati berkat Tuhan. Jadi saudaraku, di mana tempat berkat Tuhan berada, bahwa a place of blessing adalah di dalam rumah kita semua. Ada di rumahku, ada di rumahmu, ada di rumah kita semua. Itulah tempat terbaik untuk Tuhan menaruh berkat-berkatnya. Karena itu mari sama-sama kita bangun rumah kita menjadi rumah yang tentram, rumah yang sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Ada roh yang lemah lembut, ada ketentraman, ada hal-hal yang baik ada di sana. Itu semua adanya di rumah kita semua. Tidak peduli saudaraku, apakah rumahmu itu rumah sendiri atau kontrakan atau kos-kosan, tapi sepanjang itu menjadi satu tempat di mana diproduksi damai sejahtera, di mana ada kebaikan demi kebaikan, maka itulah tempat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami tahu tempat yang terbaik, tempat berkat Tuhan ada di dalam rumah kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para istri-istri, supaya Tuhan tolong mereka menjadi istri-istri yang beriman. Para suami-suami menjadi suami-suami yang berpengertian, yang membuat rumah tangga demi rumah tangga
menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang menangkal segala kejahatan demi kejahatan, tetapi mendapatkan segala kebaikan dan kebaikan, bahkan memproduksi kebaikan demi kebaikan, memproduksi untuk perdamaian demi perdamaian Tuhan, menjadi tempat untuk bertumbuh bersama, diberkati bersama. Semua anggota keluarga, semua orang yang masuk ke dalam rumah-rumah kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, karena berkat Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dari sejak semula Tuhan senantiasa rindu untuk memberkati umat-Nya. Karena itulah kepada umat Israel, ketika mereka datang ke rumah Tuhan, Tuhan memerintahkan para imam untuk menyatakan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau. Dan pada saat ini juga Tuhanlah yang memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi turun atas kehidupanmu, berkat-berkat jasmani pun diturunkan atas hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang berlimpah-limpah. Sehingga apa yang kau kerjakan akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kemanapun engkau melangkah, engkau akan beruntung. Dan Tuhan akan menghalau segala musuhmu, segala yang merugikan engkau akan dihalau Tuhan. Tetapi segala hal yang baik didatangkan oleh Tuhan sesuai dengan caranya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang bekerja atas kehidupanmu. Tuhanlah memberkati anak cucumu. Tuhan memberkati para kolegamu, orang-orang yang terkonek dengan kehidupanmu oleh karena berkat Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Biarlah semua berkat ini diturunkan atas kehidupanmu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Kita sudah menikmati ibadah bersama. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kita semua, membawa berkat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Shalom.